Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Magister Akuntansi, Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Buana. Pada kesempatan ini kita bertemu di pertemuan keempat di kelas pajak internasional ya. Kesempatan ini materi kita tentang bentuk usaha tetap atau BUT atau Permanent Establishment ya atau PE disebutnya ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini ada di slide contoh misalnya subjek pajak dalam negeri di negara domisili. Let's say misalnya Indonesia, ada PTA di Indonesia, dia menjalankan usaha, ada kegiatan usaha di negara sumber, di negara Malaysia tadi gitu ya. Maka di tax treaty-nya ditentukan tuh apakah si cabang ya, apakah si kegiatan usaha perusahaan Indonesia yang ada di Malaysia itu menjadi BUT atau enggak. Kalau misalnya menjadi BUT, misalnya dengan syarat-syarat sesuai dengan tax treaty ya, syaratnya terpenuhi menjadi BUT, maka ya pada saat dijadikan BUT, nanti pajaknya itu akan dikenakan di negara sumber. Kalau contoh tadi misalnya penghasilan di luar negeri, penghasilan perusahaan Indonesia di Malaysia akan dikenakan pajak di Malaysia. Kalau memang aturannya ya syaratnya sudah terpenuhi ya. Kalau misalnya menurut di tax treaty Indonesia Malaysia ternyata harusnya misalnya syarat tidak terpenuhi dan tidak jadi BUT gitu ya, maka ya yang menjadikan memiliki berhak memajaki itu adalah negara domisilinya, berarti negara Indonesianya. Jadi akan beda-beda ya teman-teman ya, tergantung dari tax treaty Indonesia dengan negara domisili tempat BUT tersebut, tempat kegiatan usaha tersebut berada. Ya, jenis BUT itu jenisnya macam-macam ya teman-teman. Kalau based on OECD ya negara-negara berkembang itu ada tiga jenis ya, ada bentuk dasar, konstruksi dan keagenan, hanya tiga. Tapi kalau di UN, based on UN, negara maju itu jenisnya ada banyak, ada lima teman-teman ya. Ada bentuk dasar, konstruksi, servis, keagenan atau keagenan dan asuransi. Jadi ada lima jenis BUT. Artinya ya pada saat misalnya negara wajib pajak di Indonesia memiliki kegiatan ya kegiatan di luar negeri, baik bentuknya konstruksi, keagenan, atau bentuk dasar, memang ada tempatnya di sana, maka itu bisa jadi sebagai BUT, ya tergantung mau dasarnya ke OECD ataupun UN, ya. Kemudian bentuk-bentuk dasar BUT nih, yang tadi bentuk dasar BUT-nya. Pertama, place of business test ya, terus location test, right to use test, permanent test, sama business activity test ya. Pada saat misalnya perusahaan di dalam negeri memiliki ya yang ini memiliki tempat usaha, memiliki tempat kegiatan, memiliki tempat permanennya, memiliki lokasi di luar negeri, maka itu bisa menjadikan dasar sebagai BUT ya, bentuk dasar BUT. Meskipun lihat di balik lagi lihat ke tax treaty-nya ya, ada di negara mana perusahaan tersebut berkegiatan usaha gitu ya. Kemudian dikecualikan BUT, ternyata meskipun ada tempat di luar negeri ya, belum tentu otomatis itu menjadi BUT ya. Ada yang kegiatan atau ada tempat atau kegiatan luar negeri yang ternyata dikecualikan sebagai BUT. Yang pertama adalah tempat pamer, simpan penyerahan. Jadi nggak ngejualin kata apa, cuman pameran doang. Terus tempat pengurusan ya, terus tempat pengurusan barangnya, tempat pembelian atau pengumpulan informasi doang, tempat kegiatan persiapan sama gabungan dalam persiapan ataupun penunjang. Jadi benar-benar nggak ada transaksi jual beli ya, cuman pameran doang, terus tempat nyimpen doang gitu ya, tempat beli barang terus ditaruh pengumpulan informasi doang gitu ya. Jadi kalian seperti itu dikecualikan sebagai BUT meskipun tempatnya tuh ada, lokasinya memang di luar negeri. Karena memang faktanya tempat itu tidak digunakan sebagai tempat bertransaksi atau jual beli gitu ya. Nah, salah satu BUT adalah BUT konstruksi ya. BUT konstruksi itu baik bentuknya BUT konstruksinya bangunan, jalan, renovasi gedung, ya pemasangan pipa, kegiatan instalasi, kegiatan pemasangan alat baru. Kalau misalnya dikerjakan oleh perusahaan yang sebenarnya kantor pusatnya di negara berbeda dan kegiatannya di sini, maka kegiatan di sini itu kegiatan konstruksi yang ini, yang 6 ini, maka bisa jadi itu menjadi dasar bahwa BUT konstruksinya ada. Meskipun kantornya nggak ada gitu ya, kantor secara secara full bisnisnya tuh nggak ada. Di sini cuman konstruksi aja gitu yang membangun suatu tempat gitu ya, membangun suatu lokasi gitu ya, maka itu juga menjadi BUT konstruksi. Tentu saja balik lagi lihat text treaty-nya ya, berapa lamanya, macam-macam ya. Kemudian nih time test-nya nih yang tadi saya bilang macam-macam ya teman-teman ya. Jadi di sini eh, ada negara D ya, dia Air Corporation ya, jadi kontraktornya, berarti dia perusahaan konstruksinya. Terus dia ada di negara S, negara berbeda ya berarti itu dia melakukan pengerjaan hotel 26 bulan.
6 bulannya dilakukan oleh dianya sendiri ya, oleh PT Air Corporation-nya, sedangkan sisanya ya karena mungkin apa namanya pelaksanaannya gitu ya di subkontraktorkan ke Third Corporation, ke PT yang lain dan negaranya negara yang berbeda gitu ya, bukan negara D, bukan negara S. Tapi kegiatan konstruksinya ada di negara S. Ya, maka si Air Corporation ya ataupun si T Corporation bisa jadi disebut sebagai BOT konstruksi. Tergantung time test-nya. Ini kan kalau yang Air Corporation 6 bulan, sedangkan kalau T Corporation 20 bulan. Karena pengerjaan hotelnya dari awal sampai jadi itu 26 bulan gitu ya. Maka ya lihat lagi test treaty-nya. Apakah si 6 bulan, kalau misalnya ada perjanjian tax treaty antara negara D dan negara S, time test-nya 6 bulan, maka Air Corporation ada namanya konstruksi, BUT konstruksi. Tapi kalau misalnya memang tax treaty-nya ternyata lebih dari 6 bulan, let's say misalnya 8 bulan atau 10 bulan, maka ya nggak jadi BUT, ya karena memang kurang dari time test gitu ya. Sedangkan kalau Ter Corporation, karena dia lebih dari 12 bulan, otomatis ya biasanya time test itu nggak ada yang lebih 12 bulan ya teman-teman. Biasa kurang dari 12 bulan gitu, maka otomatis dia akan menjadi namanya BUT konstruksi ya. BUT karena ada kegiatan konstruksi bangunan di negara yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian BUT service ya. Kalau tadi konstruksi, ini BUT service ya, teman-teman. Kalau BUT service tentu saja sama ya, tapi kegiatannya itu adalah kegiatan jasa ya, memberikan jasa ya. Kalau di sini memberikan jasanya sama nih, teman-teman. Ada perusahaan A, perusahaan B, negaranya berbeda ya. Kemudian wajib pajak di negara A dan wajib pajak negara B, wajib pajak negara itu memberikan jasa kepada eh, apa namanya? Perusahaan A memberikan jasa kepada eh, perusahaan B misalnya gitu terus pembayarannya negara berbeda. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai BUT kalau misalnya ya ada kehadiran wakil dari perusahaan di negara lain yang memang ada di negara berbeda. Gitu ya. Let's say misalnya Tuan A itu adanya di Indonesia. Tuan A misalnya merupakan pegawai dari PT A gitu ya. Kemudian PT A itu memberikan jasa kepada PTB. Caranya adalah Tuan A-nya itu ke PTB gitu ya, ke luar negeri. Maka karena si Tuan A itu sebagai perwakilan PT A itu ada di luar negeri, let's say di PTB, terus time test-nya, secara time test-nya itu memenuhi time test, maka sebenarnya PTA itu udah ada BUT-nya di negara B, meskipun secara fisik tuh nggak ada, fisiknya tuh cuma orangnya doang yang kerja di sana gitu ya, sebagai wakilnya doang, yaitu sebagai si Tuan A itu sebagai perwakilan itu menjadi BUT PTA gitu ya, karena dia ada di PTB misalnya gitu. Kemudian ada juga BOT agent ya teman-teman, BOT agen. Agen juga sama. Ya agen bisa jadi misalnya wajib pajak di negara A itu menjual ya atau menawarkan ya bertransaksi sebagai wakil dari PTB yang ada di luar negeri. Maka si Tuan A itu ya karena dia agen, maka dia juga sebagai BUT dari perusahaan luar negeri tersebut gitu ya. Sama kayak tadi, kalau tadi kan memang orangnya berpindah gitu ya. Kalau ini orangnya nggak berpindah, tapi memang dia menjualkan produk dari milik perusahaan di luar negeri gitu ya. Maka dia si orang yang di sininya sebagai BUT dari perusahaan luar negeri tersebut namanya BUT agen. Ya, terus gimana pajaknya ya? Kalau BUT sebenarnya karena BUT itu diasumsikan atau dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri, sebenarnya kewajiban perpajakan jadinya sama dengan wajib pajak dalam negeri, teman-teman ya. Dari sisi PPN, kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi, omset 4,8 miliar berarti udah jadi pengusaha kena pajak ya, dan harus mengungut PPN yaitu sama. Terus juga withholding tax ya, 21K, 23K, 4 ayat 2K, 26K itu juga harus dilakukan gitu ya. Sama dengan wajib pajak dalam negeri. Bedanya ada tambahan namanya PPh 26 dari branch profit tax ya, teman-teman ya. Branch profit tax itu khusus PPh 26 untuk BUT. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dia di dalam negeri berarti kan juga dia akan labanya ada di dalam negeri ya, teman-teman ya. Dipotong PPh 23 terus PPh pasal 17-nya berapa. Nah, ada tambahan namanya branch profit tax ya, teman-teman. Jadi pajak cabang gitu ya, pajak labanya cabang gitu. Ada 20% tarifnya ataupun 20% baik dari bruto ataupun neto tergantung dari tax treaty-nya. Tarifnya juga bisa jadi berbeda ya teman-teman tergantung tax treaty-nya. Jadi ada lagi nih pajak tambahannya loh. Kenapa kok ada pajak tambahan? Padahal kalau wajib pajak dalam negeri nggak ada pajak tambahan. Nah, kenapa? Karena biasanya yang namanya anak cabang, labanya itu biasanya digeser teman-teman ya, digeser ke induknya yang di luar negeri. Maka itu ada yang dikenakan namanya branch profit tax ya, PPh 26, baik itu 20% ataupun tarif sesuai dengan tax treaty-nya. Gitu ya.
Nah, ini cara ngitung branch profit tax ya, teman-teman. Jadi dari penghasilan kena pajak, dikurangi PPh pasal 17-nya, baru nanti branch profit dasar menjadi branch profit tax-nya ya. Dari situ, teman-teman. Kemudian, dikecualikan dari BPT dengan syarat-syarat. Pertama, penghasilan kena pajak diinvestasikan kembali. Jadi, laba bersihnya itu nggak ditransfer ke luar negeri, ke induknya. Tapi ditanamkan kembali, diinvestasikan lagi di Indonesia. Buat beli aset kah, buat beli inventory gitu ya, macam-macam ya teman-teman. Jadi ada beberapa syaratnya itu, dan pengecualian juga ada bentuknya ya, syaratnya dan pemberitahuannya. Jadi nggak otomatis sih gitu ya. Jadi ada proses namanya mengajukan, memberitahukan kepada KPP untuk supaya branch profit tax-nya itu tidak dikenakan ya, dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Kalau syarat nggak terpenuhi ya mau nggak mau ya harus bayar ya tadi BPT 20% atau sesuai dengan tax treaty ya teman-teman. Nah, terus connected head to Denbridge gimana kalau misalnya transaksinya ini kayak tadi ya teman-teman. Yang namanya anak cabang, biasanya itu transaksinya diatur oleh induk kan ya teman-teman ya. Karena diatur oleh induk, kalau tadi kita ngomongin masalah income-nya, ya on income induk dia gak ditarik menjadi income cabang, income anak. Kalau misalnya transaksi produk yang dijualnya itu sama gitu ya, dan di negara yang sama, jenis produknya sama. Terus gimana dengan biayanya? Nah, biaya juga kadang-kadang yang namanya induk itu memberikan memforward biaya kepada anak cabangnya. Sebenarnya biaya tersebut tuh boleh dibiayakan asal sesuai dengan manfaat yang digunakan oleh si cabangnya tersebut, teman-teman sebenarnya ya. Jadi nggak serta-merta misalnya biaya dari pusat itu langsung dibiayakan ya. Ada aturannya ya, baik itu forced attrition income yang berhubungan dengan income ya, terus effectively connected income. Kalau nggak ada hubungan dengan income yang di Indonesia, sebenarnya nggak boleh jadinya gitu ya. Kalau berhubungan ya boleh. Kenapa? Karena kan sama aja kayak 3M ya, biaya untuk mendapatkan memelihara dan menagih gitu ya. Kalau misalnya nggak berhubungan ya nggak, harusnya nggak boleh, akhirnya akan dikoreksi ya. Itu teman-teman materi kita tentang BUT ya, ataupun PE ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.